Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita kembali melanjutkan ya terkait video berdeskripsi. Kalau di video sebelumnya sudah bab 1 dan bab 2 tentang jurusan peternakan, khusus di video kali ini kita akan membahas tentang bab 3 ya, yakni metode penelitian di jurusan peternakan. Buat kalian yang belum nonton video bab 1 dan bab 2 nya, tonton dulu agar lebih paham di video yang ini. Dan selalu ayah ingatkan ya buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga kerangka penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya materi dan metode penelitian. Kali ini di skripsi ini bab 3-nya disebut dengan materi dan metode penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini? Yang pertama, bagian 3.1 ada materi penelitian. Lalu 3.2 metode penelitian, kemudian 3.3 peubah yang diamati, lalu 3.4 pelaksanaan penelitian, dan kemudian yang 3.5 waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama 3.1 materi penelitian. Pada poin 3.1 materi penelitian ini oleh penulis dibagi lagi menjadi subbab yang lebih spesifik lagi, yakni 3.1.1 ada bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan sari buah mengkudu atau Morinda citrifolialin diperoleh dengan cara di blender. Bahan yang digunakan untuk sari adalah buah mengkudu. Buah mengkudu didapat dari lokasi sekitar Kota Padang, sekitar kandang penelitian Fakultas Peternakan Universitas Andalas, sekitar Jalan Kampus Universitas Andalas sampai Pasar Ambacang. Selain itu juga digunakan 80 ekor ayam broiler strain Platinum CP202 yang diberikan perlakuan pada umur 8 hari minggu kedua tanpa pembedaan jenis kelamin yang diperoleh dari poultry shop serta ransum komersil. Kemudian bagian 3.1.2 tentang ransum penelitian. Penelitian ini menggunakan ransum komersil yaitu CP311 BR1 untuk ayam umur 0-3 minggu atau starter dan CP512 BR2 untuk ayam umur 3-5 minggu grower atau finisher yang dibeli dari poultry shop. Kemudian poin 3.1.3 yakni kandang dan peralatan penelitian. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kandang percobaan tipe kandang box yang terbuat dari kawat dan kayu, menggunakan kandang box sebanyak 20 unit yang berdinding dan beralas kawat berukuran 60 x 50 x 50 cm. Masing-masing unit ditempati 4 ekor broiler yang telah dilengkapi dengan tempat makan dan tempat minum serta lampu pijar 60 watt pada masing-masing kandang box sebagai sumber panas dan penerangan, serta perlengkapan pendukung lainnya seperti skop, sapu, plastik menampung feses, timbangan digital, ember, koran bekas, sekam, dan gelas ukur. Selanjutnya poin yang 3.2 yakni metode penelitian. Pada poin 3.2 metode penelitian oleh penulis dibagi lagi menjadi subbab yang lebih spesifik lagi, yakni 3.2.1 rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 5 perlakuan pemberian sari buah mengkudu Morinda citrifolialin dengan level pemberian yaitu R0 0 mili atau tanpa sari buah mengkudu, kemudian R1 2,5 mili, R2 5 mili, R3 7,5 mili, dan R4 10 mili yang didapatkan dari penelitian Venita tahun 2008 dengan level pemberian 25 mili air buah mengkudu dalam 1 liter air minum mampu memberikan performa yang baik bagi ayam broiler yang terkonsumsi oleh ayam sebesar 10 mili per hari, sehingga ditentukan dosis di bawah 10 mili dengan air minum terbatas yang mampu memberikan performa yang lebih baik lagi dengan cara pemberian yang berbeda dan masing-masing perlakuan diulang 4 kali. Setiap ulangan menggunakan 4 ekor ayam broiler. Ransum yang digunakan adalah ransum komersil.
Kemudian cara pemberian sari buah mengkudu melalui air terbatas yaitu 10 ml air biasa dengan 1 kali pemberian. Sebelum diberi sari buah mengkudu, ayam dipuasakan setengah jam terlebih dahulu, dan setelah sari buah mengkudu habis, ayam dipuasakan kembali setengah jam agar proseronin yang ada di dalam sari buah mengkudu termanfaatkan dengan baik oleh tubuh ternak. Setelah itu baru diberi makan dan air minum. Cara ini sesuai dengan saran Heineke RM tahun 1985. Jika jus diminum saat perut kenyang, ini akan memberikan sedikit manfaat. Pepsin dan asam di perut akan menghancurkan enzim proseronase yang membebaskan seronin. Karena itu sebaiknya jus mengkudu diminum setengah jam sebelum sarapan, dan saat jus melewati lambung sampai ke usus dapat diubah menjadi enzim aktif. Model matematika dari rancangan yang digunakan adalah menurut Steele and Torrey tahun 1991, yaitu YIJ sama dengan mu plus alpha I plus sigma IJ. Keterangan YIJ sama dengan nilai pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Kemudian mu sama dengan nilai tengah umum, lalu alpha I sama dengan pengaruh perlakuan ke I. Kemudian I sama dengan perlakuan, yakni saat perlakuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian J yakni ulangan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sigma IJ sama dengan pengaruh sisa terhadap perlakuan ke I dan ulangan ke J. Kemudian poin 3.2.2 yaitu analisis data. Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara statistik dengan analisis keragaman sesuai dengan pola rancangan acak lengkap atau RAL. Perlakuan yang berpengaruh maka akan dilakukan uji lanjut menggunakan uji Duncan as Multiple Range Test atau DMRT untuk melihat perbedaan antar perlakuan. Ini bersumber dari Steele and Torrey tahun 1995. Lalu poin selanjutnya yakni 3.3 peubah yang diamati. Pada poin peubah yang diamati ini ya teman-teman, ada beberapa bagian. Yang pertama konsumsi ransum, yakni gram per ekor per minggu. Adapun rumusnya bisa teman-teman lihat ya di gambar 2, yakni bagian rumus konsumsi ransum ayam broiler. Bisa kita lihat di situ konsumsi ransum yakni gram per ekor per minggu. Itu rumusnya yakni kita lihat ada ransum yang diberikan di awal minggu perlakuan gram per ekor per minggu dikurangi dengan ransum yang tersisa di akhir minggu perlakuan yakni gram per ekor per minggu. Kemudian yang kedua yakni pertambahan bobot badan gram per ekor per minggu. Pertambahan bobot badan dihitung berdasarkan rumus berikut. Rumusnya bisa kita lihat di gambar 3 bagian rumus pertambahan bobot badan ayam broiler. Di situ bisa kita lihat pertambahan bobot badan gram per ekor per minggu. Rumusnya yakni bobot badan di akhir perlakuan gram per ekor per minggu dikurangi bobot badan di awal perlakuan gram per ekor per minggu. Kemudian bagian ketiga yakni konversi ransum. Konversi pakan dihitung berdasarkan rumus berikut. Bisa kita lihat pada gambar 4 bagian rumus konversi ransum ayam broiler. Di sini konversi ransum didapatkan dari konsumsi ransum gram per ekor per minggu dibagi dengan pertambahan bobot badan gram per ekor per minggu. Kemudian poin selanjutnya yang 3.4 pelaksanaan penelitian. Adapun pelaksanaan penelitian ini ada beberapa tahapan ya teman-teman. Yang pertama persiapan buah mengkudu Morinda citrifolialin. Buah mengkudu Morinda citrifolialin didapatkan di daerah sekitar Pasar Baru, Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Buah mengkudu yang diambil adalah buah yang telah matang, berwarna kuning dan belum jatuh ke tanah. Buah mengkudu yang didapatkan dibersihkan lalu ditimbang. Setelah itu diblender tanpa menggunakan air sesuai kebutuhan, kemudian disaring dengan menggunakan kain kasa. Bagian alur pembuatan sari buah mengkudu atau SBM dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut. Di sini perhatikan ya teman-teman gambar 5. Bagian alur pembuatan sari buah mengkudu Morinda citrifolialin. Pada bagian yang paling atas bisa kita lihat ada buah mengkudu yang telah matang diambil. Kemudian poin panah ke bawah lalu dibersihkan. Selanjutnya di blender tanpa ditambahkan air. Kemudian setelah itu disaring dengan kain kasa. Lalu sari buah mengkudu siap diberikan pada ayam sesuai level pemberian. Kemudian tahap yang kedua yakni persiapan ransum penelitian. Penelitian ini menggunakan ransum komersil yaitu CP311BR1 untuk ayam umur 0-3 minggu atau starter dan CP512BR2 untuk ayam umur 3-5 minggu atau grower atau finisher yang dibeli dari poultry shop.
Kemudian tahap yang ketiga yakni persiapan kandang. Sebelum ayam ditempatkan di kandang percobaan, kandang dan peralatan yang akan digunakan sebelumnya disuci hamakan atau fumigasi dengan Rodalon. Selanjutnya kandang percobaan dan lantai kandang dilakukan pengapuran. Peralatan dan perlengkapan kandang seperti tempat makan atau feeder, tempat minum atau waterer ditempatkan di masing-masing kandang percobaan. Lampu pijar 60 watt sebanyak 20 buah ditempatkan di masing-masing kandang sebagai sumber pemanas dan penerangan. Kemudian tahap yang keempat yakni penempatan ayam dalam kandang. Kandang diberi nomor 1 sampai 20. Penempatan ayam dalam kandang dilakukan dengan cara menimbang 10 ekor day old chick atau dog secara acak. Kemudian dihitung bobot rata-rata untuk dijadikan bobot patokan. Kemudian diambil berat badan DOC 2 level di atas berat badan rata-rata dan 2 level di bawah rata-rata. Selanjutnya disediakan 5 kotak untuk penempatan ayam dengan kelima level bobot badan yang berbeda tersebut. Kemudian semua dog broiler ditimbang masing-masing dan dimasukkan ke dalam kotak sesuai bobot badannya. Selanjutnya anak ayam DOC ditempatkan dalam unit-unit kandang dari bobot badan yang terendah sampai yang tertinggi secara bolak-balik, sampai kandang terisi semua dengan DOC dan setiap unit kandang berisikan 4 ekor ayam DOC. Lalu tahap yang kelima yakni cara dan waktu pemberian sari buah mengkudu Morinda citrifolialin. Sari buah mengkudu atau SBM diberikan sesuai dengan level perlakuan. Ayam diberikan sari buah mengkudu di pagi hari. Sebelum itu ayam dipuasakan selama setengah jam untuk mengosongkan lambung. Setelah dipuasakan selama setengah jam, ayam diberikan sari buah mengkudu sesuai dengan level pemberian air terbatas sebesar 10 ml air biasa. Kemudian setelah sari buah mengkudu dihabiskan, ayam dipuasakan kembali selama setengah jam. Setelah itu ayam baru diberikan ransum dan air minum. Pemberian sari buah mengkudu dilakukan dengan bantuan gelas ukur dan ditempatkan pada tiap-tiap tempat minum ayam. Waktu pemberian sari buah mengkudu dilakukan 1 kali sehari pada pukul 07 WIB pada umur ayam 8 hari atau minggu kedua. Cara pemberian sari buah mengkudu sesuai dengan saran Heineke RM tahun 1985. Jika jus diminum saat perut kenyang, ini akan memberikan sedikit manfaat. Pepsin dan asam di perut akan menghancurkan enzim progesterase yang membebaskan serotonin. Karena itu sebaiknya jus mengkudu diminum 1,5 jam sebelum sarapan. Dan saat jus melewati lambung sampai ke usus dapat diubah menjadi enzim aktif. Lalu tahap yang keenam yakni pengacakan perlakuan. Pengacakan perlakuan menggunakan sistem lotre, yaitu sistem pengacakan dengan membuat kertas lotre yang diberi simbol R0, R1, R2, R3, dan R4 dari masing-masing perlakuan sari buah mengkudu atau Morinda citrifolialin dalam air minum ayam broiler dengan jumlah pengulangan masing-masing perlakuan 4 kali. Selanjutnya kertas lotre diaduk sempurna di dalam kotak, lalu satu persatu kode perlakuan diambil dari kotak untuk selanjutnya ditempatkan sesuai dengan nomor urut kandang. Dena penempatan DOC dalam kandang dan pengacakan perlakuan penelitian dapat dilihat pada gambar 6. Adapun keterangan dari dena penempatan DOC ini bisa teman-teman perhatikan ya. Yang pertama, R0U1 sampai dengan R0U4 adalah kontrol. Kemudian R1U1 sampai dengan R1U4, lalu R2U1 sampai dengan R2U4 dan R3U1 sampai R3U4 serta R4U1 sampai dengan R4U4 adalah perlakuan pemberian sari buah mengkudu Morinda citrifolialin di dalam air minum ayam broiler. Kemudian yang kedua, 0 adalah jumlah dog dalam box. Lalu poin selanjutnya yakni 3.5 waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kandang percobaan unggas Laboratorium Bioteknologi dan Laboratorium Teknologi Industri Pakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang selama 35 hari dimulai pada bulan Februari 2020 sampai dengan April 2020. Nah, bagaimana teman-teman sobat Ilmuwan Muda? Itu tadi adalah video bab 3 ya terkait metode penelitian jurusan peternakan. Buat kalian yang masih bingung, jangan ragu-ragu, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam Ilmuwan Muda. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan ya terkait video bergerak kecil. Kalau video selanjutnya, pada video kali ini